Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Artawijaya dari kelompok 1, Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas A. Tugas mata kuliah Komputer dan ICT. Nama dosen mata kuliah Ibu Wirda Hilwa STMSC. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas mata kuliah Komputer dan ICT yang berjudul Regulasi ICT di Indonesia. Baik, yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai definisi regulasi ICT. Definisi regulasi. Apa itu regulasi? Regulasi adalah pengendalian perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Jadi, dengan adanya regulasi, perilaku atau tindakan manusia dibatasi dengan aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Yang selanjutnya yaitu definisi ICT atau TIK. ICT atau Information and Communication of Technology atau dalam bahasa Indonesianya yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK adalah peralatan teknis untuk memproses, mengolah, dan menyampaikan informasi antar media. Jadi, dari kedua definisi ini dapat kita simpulkan bahwa regulasi ICT adalah pengendalian perilaku manusia dalam menggunakan alat teknologi informasi dan komunikasi dengan aturan atau batasan-batasan. Yang kedua, yaitu penerapan regulasi ICT di Indonesia. Seperti yang kita tahu, bahwa Indonesia ini adalah negara hukum yang ideologi negaranya yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalamnya itu terdapat banyak peraturan-peraturan dari berbagai aspek bidang kehidupan. Salah satunya yaitu bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Peraturan dan regulasi dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Nah, undang-undang ini menjelaskan tentang pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi yang telah menunjukkan peningkatan dan peranan penting yang strategis dengan tujuan untuk mendorong kegiatan perekonomian, pendidikan, dan keamanan, dan juga untuk memperlancar kegiatan pemerintahan dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik atau teknologi secara umum. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi. PP ini atau peraturan pemerintah ini berisinya tentang atau mengenai peraturan dan batasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi dari berbagai aspek, terutama aspek teknologi tentunya ya.
seperti itu. Yang ketiga yaitu tujuan diterapkannya regulasi ICT di Indonesia. Yang pertama, agar masyarakat bisa menggunakan ICT dengan bijak. Yang kedua, memberikan sanksi kepada orang yang menyalahgunakan IT. Yang ketiga, memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, bidang administrasi, bidang ekonomi, dan bisnis. Yang keempat, keunggulan regulasi ICT atau TIK di Indonesia. Yang pertama, memudahkan untuk mencari informasi yang sedang dibutuhkan. Nah, kita sangat terbantu ya dengan kemajuan teknologi dan telekomunikasi ini. Kita sangat terbantu dalam mencari informasi-informasi yang ketika kita butuhkan. Kita ketika butuh informasi, kita langsung klik Google. Nah, lalu kita klik apa yang mau kita cari, nanti pasti muncul option-optionnya. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, yaitu dengan adanya sistem e-learning memudahkan dalam proses belajar mengajar. Nah, ini dengan e-learning ini sangat membantu kita, apalagi dalam kondisi pandemi ini ya, yang semuanya serba terbatas, apa-apa serba terbatas, termasuk dalam proses mengajar juga sangat terbatas. Tapi dengan adanya e-learning ini memudahkan kita dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu sistem administrasi secara online dalam lembaga pendidikan semakin mudah. Nah, ini juga sangat membantu ketika di kondisi pandemi ini. Sistem administrasi secara online ini membantu suatu lembaga, terutama pendidikan, untuk menerima atau memberikan informasi administrasi secara online seperti itu. Yang keempat yaitu memudahkan dalam transaksi online. Nah, sudah banyak kita ketahui bahwa di era modern ini, era digital ini, sangat memudahkan kita dalam segala hal, termasuk transaksi online. Kita tidak perlu untuk jauh-jauh ke mall, ke pasar, atau ke supermarket dan sejenisnya. Cukup kita buka HP smartphone kita, lalu buka aplikasi toko online. Nah, nanti kita tinggal cari apa yang mau kita cari, apa yang kita butuhkan di toko online tersebut. Itu sangat memudahkan kita dalam bertransaksi online. Yang terakhir yaitu kelemahan regulasi ICT atau TIK di Indonesia. Yang pertama, dengan adanya akses internet dan isinya sudah ada bermacam-macam informasi yang dibutuhkan, hal itu akan menyebabkan kita malas untuk mencari referensi buku-buku pendidikan. Kita merasakan bahwa saat ini kita di era modernisasi digital, kita sangat mudah untuk mencari informasi-informasi yang kita butuhkan di media sosial atau internet. Hal itu akan menyebabkan kepada kita malas untuk mencari referensi-referensi di buku pendidikan. Seperti itu. Yang kedua yaitu dengan adanya televisi, gadget, dan alat elektronik lainnya,
akan mempengaruhi anak-anak untuk malas belajar karena terlalu asik dengan gadgetnya. Ini memang nyata ya. Saya sering sekali melihat kasus bahwa anak SD kelas 1 sudah megang HP sendiri. Ketika saya SD kelas 1 saya masih main ya seperti anak-anak yang lain, masih bermain sama temannya, main kelereng, layangan dan sebagainya. Tapi beda dengan anak-anak sekarang yang hidup di zaman yang serba instan ini. Apa-apa mainnya HP, smartphone, semuanya ada di situ. Ini akan berpengaruh kepada anak-anak untuk malas belajar dan terlalu asik dengan gadgetnya. Yang ketiga yaitu karena mudahnya transaksi online, banyak menyebabkan orang berbuat kecurangan dalam transaksi online seperti penipuan jual beli smartphone dengan iming-iming harga murah di toko online tersebut. Nah, ini banyak ya korbannya ya, termasuk saya sendiri. Ketika itu saya aduh jadi cerita nih, tapi gak apa-apa. Ketika itu saya memang sangat membutuhkan HP, dan saya melihat di media sosial, di Instagram ada yang jual HP murah seharga 850.000. Nah, saya itu sangat tergiur dengan harga yang murah itu. Saya langsung transfer, dan setelah saya transfer itu dihubungi yang si penipu itu, malah tidak direspon sama sekali. Saya sudah berfeeling tidak mengenakan di situ. Ya, semoga itu menjadi pelajaran bagi saya dan teman-teman semua. Seperti itu. Ya, cukup materi saya sampai sini. Apabila ada sanggahan atau yang bertanya, boleh berkomen. Silahkan tulis di kolom komentar. Seperti itu. Nah, ini adalah sumber referensi yang saya cari di internet. Ini webnya. Nanti saya akan cantumkan webnya di deskripsi di bawah ini. Mungkin sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.